Dosa 20 tahun lalu akhirnya disebut. Nama yang dikubur tanpa doa telah diakui. Masjid kembali sunyi. Noda di lantai memudar. Warga menangis, merasa semuanya telah selesai. Tapi mereka lupa satu hal. Yang dibuka bukan hanya rahasia. Yang terbangun bukan hanya arwah. Jika sesuatu dibangunkan, maka sesuatu juga ditugaskan untuk menjaga. Dan di batas desa Wanasurya, malam itu, ada yang berdiri. Sejak malam pengakuan dosa, udara desa Wanasurya terasa berbeda. Bukan lagi dingin karena ketakutan, melainkan berat. Seperti sesuatu sedang menekan dari luar. Raka menyadarinya saat mencoba keluar desa pagi hari. Ia ingin memastikan sesuatu. Ingin melihat gudang tua tempat pendatang itu dulu dikurung. Langit masih pucat. Matahari belum tinggi. Waktu yang seharusnya aman. Namun saat ia berjalan melewati sawah, menuju jalan tanah yang mengarah keluar desa, ia berhenti. Pohon besar itu, pohon beringin tua di perbatasan desa. Selama ini hanya terlihat seperti pohon biasa. Akar menjuntai, batangnya lebar, daunnya rimbun. Tapi pagi itu, bayangannya terlalu gelap. Raka mengerjapkan mata. Di antara akar yang menggantung, ada sesuatu yang lebih hitam dari bayangan. Diam, mengawasi. Ia menelan ludah dan melangkah maju. Langkah kedua, angin berhenti. Burung-burung yang tadi bersuara, mendadak diam. Dan dari atas pohon itu terdengar suara berat. Bukan gema, bukan bisikan. Nafas. Raka mendongak. Di cabang paling besar, sesuatu duduk bersandar pada batang. Tubuhnya besar, lebar. Kulitnya gelap seperti arang basah. Rambutnya panjang kusut menutupi sebagian wajah. Matanya merah redup, bukan menyala, tapi seperti bara yang hampir padam. Genderuwo. Makhluk itu tidak bergerak, tidak mengaum, tidak mengancam. Ia hanya duduk. Menatap Raka. Raka merasakan lututnya lemas. Kenapa sekarang? Bisiknya. Makhluk itu menunduk sedikit. Akar-akar pohon bergerak pelan seperti hidup. Dan suara berat terdengar langsung di kepala Raka. Batas. Raka mundur satu langkah. Apa maksudmu? Tidak ada yang keluar. Suara itu tidak keras, tapi pasti. Raka menggeleng pelan. Aku hanya mau melihat gudang lama. Mata merah itu menyipit. Apa yang dibuka, tidak boleh lari. Tiba-tiba akar pohon menjulur turun, menyentuh tanah di depan Raka. Seperti garis tak terlihat. Seperti batas. Raka mencoba menginjaknya. Dadanya sesak. Seolah udara di luar garis itu tidak bisa ia hirup. Ia mundur terengah. Genderuwo itu berdiri perlahan di atas cabang. Tubuhnya tinggi hampir menyentuh daun paling atas. Tanah di sekitar pohon retak halus. Bukan karena marah, tapi karena berat. Raka sadar. Makhluk ini bukan datang untuk meneror. Ia datang untuk menjaga. Siang itu, kabar menyebar. Seorang pemuda mencoba pergi ke kota membawa motor. Motornya mati tepat di bawah pohon beringin. Ia mencoba mendorong melewati batas. Tubuhnya mendadak demam tinggi. Seorang ibu hendak mengunjungi anaknya di desa sebelah. Langkahnya terhenti di tempat yang sama. Seperti ada dinding tak terlihat. Penjaga masjid berdiri di depan pohon sore harinya. Ia menatap ke atas tanpa rasa takut. Kau datang lebih cepat, katanya pelan. Genderuwo itu tidak menjawab. Tapi daun-daun bergesekan pelan. Ini belum malam ke-21, lanjut penjaga masjid. Belum. Suara berat itu bergema. Tapi mereka sudah membuka. Penjaga masjid terdiam. Raka berdiri tak jauh dari situ. Apa maksudnya? Tanyanya. Penjaga masjid tidak menoleh. Setiap desa punya penjaga batas, katanya perlahan. Selama dosa terkubur, ia hanya mengawasi. Tapi ketika dosa dibuka, ia memastikan tidak ada yang lari dari akibatnya. Raka merasa darahnya dingin. Berarti, kita terkurung. Penjaga masjid mengangguk tipis. Bukan terkurung, tapi dijaga. Malam turun. Dan genderuwo itu masih di sana.
Duduk di cabang paling besar. Setiap kali ada warga mendekat terlalu jauh, akar menjulur seperti peringatan. Tak ada yang berani menantang. Namun menjelang tengah malam, suara langkah terdengar dari arah dalam desa. Seseorang berjalan menuju batas. Langkahnya mantap. Tidak ragu, Raka melihat sosok itu dari kejauhan. Orang yang tadi malam hampir menyebut sesuatu sebelum kerasukan. Lelaki alim itu. Ia berjalan lurus menuju pohon. Tanpa berhenti. Tanpa takut. Dan saat ia melewati garis akar, genderuwo itu tidak menghalangi. Lelaki alim itu melangkah melewati garis akar tanpa ragu. Akar yang sebelumnya menegang seperti tali kini hanya diam. Genderuwo di atas pohon tidak bergerak. Matanya yang merah redup mengikuti langkah lelaki itu, tapi tidak menahan. Raka tercekat. Tadi katanya tidak ada yang boleh keluar, bisiknya pada penjaga masjid. Penjaga masjid menjawab pelan. Tidak semua yang berjalan ingin keluar. Lelaki alim itu tidak menuju jalan besar. Ia justru berbelok, menyusuri sisi luar batas desa, mengikuti lingkar pohon beringin. Seolah ia tahu jalurnya. Raka, diliputi rasa ingin tahu dan takut yang bercampur, nekat mengikuti dari jarak beberapa meter. Genderuwo menoleh ke arahnya. Untuk sesaat, Raka merasa nafasnya berhenti. Namun makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya mengamati. Seperti memastikan. Di balik pohon beringin, ada jalan kecil yang jarang dilewati. Tanahnya lebih lembab, lebih gelap. Lelaki alim itu berhenti di sebuah titik. Tepat di mana akar paling tebal menjulur ke tanah seperti tangan. Ia berlutut. Sudah waktunya, gumamnya. Suara yang keluar bukan lagi berat seperti kerasukan. Tapi bukan juga sepenuhnya suaranya sendiri. Raka bersembunyi di balik batang kecil. Jantungnya berdentum. Tanah di depan lelaki itu mulai retak pelan. Bukan seperti tanah digali, tapi seperti membuka diri. Dari dalam celah tanah, keluar kabut tipis. Dan suara. Suara yang pernah terdengar di masjid. Belum selesai. Lelaki alim itu menunduk dalam. Kami sudah mengaku. Pengakuan bukan penebusan. Udara semakin berat. Genderuwo turun perlahan dari pohon. Tubuh besarnya menyentuh tanah dengan bunyi berat. Namun ia tetap diam. Menjaga. Kenapa dia tidak menghentikan ini? Bisik Raka dalam hati. Penjaga masjid tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya. Kau tetap mengikutinya, katanya tanpa menoleh. Raka terkejut. Pak, diam. Dari celah tanah itu, sesuatu bergerak. Bukan pocong. Bukan tuyul. Bayangan tinggi, samar, seperti sosok manusia tapi tanpa wajah jelas. 20 tahun, suara itu menggema lembut. Kalian menutup pintu. Lelaki alim itu gemetar. Kami takut. Dan sekarang kalian takut lagi. Sunyi. Genderuwo berdiri di antara desa dan sosok itu. Raka mulai mengerti. Makhluk besar itu bukan menjaga warga agar tidak keluar. Ia menjaga sesuatu agar tidak masuk. Batas tidak dibuat untuk mengurung, bisik penjaga masjid pelan. Tapi untuk menahan. Bayangan itu bergerak mendekat. Udara seperti ditarik dari paru-paru Raka. Jika semua sudah mengaku, lanjut suara itu, maka satu lagi harus disebut. Lelaki alim itu mengangkat wajahnya. Air mata mengalir. Aku yang memukulnya pertama kali. Tanah bergetar ringan. Raka membeku. Dan aku yang menyuruh yang lain diam. Genderuwo menggeram rendah. Bukan marah, tapi berat. Bayangan itu berhenti. Kebenaran disebut. Udara yang menekan perlahan mengendur. Kabut mulai menyusut. Tanah yang retak menutup kembali. Genderuwo menatap lelaki itu lama. Lalu kembali memanjat pohon. Duduk lagi di cabang besarnya. Seolah tugasnya belum selesai, tapi ancaman malam itu telah lewat. Lelaki alim itu jatuh terduduk. Nafasnya terengah. Penjaga masjid melangkah mendekat. Pengakuanmu bukan untuk manusia, katanya pelan. Tapi untuk batas. Raka menatap pohon beringin. Berarti, dia akan tetap di sini. Penjaga masjid mengangguk.
Sampai malam yang ditentukan. Malam apa? Penjaga masjid tidak langsung menjawab. Ia menatap langit yang mulai memucat. Malam ketika hitungan selesai. Raka merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan takut, tapi sadar. Ramadan di desa Wanasurya bukan sekedar gangguan makhluk gaib. Ia seperti proses. Pembukaan, pengakuan, penjagaan. Dan kini, menunggu. Ketika fajar mulai menyentuh ujung sawah, genderuwo itu masih duduk di atas pohon. Diam, mengawasi. Tidak menghalangi siapapun lagi malam itu. Namun semua orang tahu, selama ia belum pergi, batas itu masih aktif. Dan sesuatu yang lebih besar, masih akan datang. Genderuwo itu masih duduk di batas desa. Ia tidak menyerang, tidak mengejar, hanya menjaga. Karena yang paling berbahaya, bukan yang ingin keluar, tapi yang menunggu masuk. Jika malam ini terasa lebih sunyi dari biasanya, itu karena sesuatu sedang menghitung waktu, dan Ramadan belum mencapai malam penentu. Tetaplah bersama kisah ini, karena setelah batas dijaga, akan datang saat di mana batas itu diuji.